Terima kasih pemirsa Bang TV masih di Warung Wak Ebo. Tadi lupa nih Wak Ebo buka sesi penelpon ke segmen 2 ya. Jadi sekarang kita buka juga sesi penelpon di segmen ketiga ini di 0711 380022 bagi yang nak bertanya ini seputar songket ataupun kebudayaan Sumatera Selatan, Pak Cik hubungi kita. Mumpung ini ada sejarawan dan juga pakar-pakarnya. Jangan sungkan. Jangan sungkan. Apalagi kalau bagi pemirsa itu berpikir kalau Pak Manu pemerintah tidak kasih upaya. Kalau jangan sungkan itu bahasa Inggris apa dia? Jangan sungkan. Bad mood. Bad mood. Don't worry ya, don't worry. Don't worry, be happy ya. Kalau jangan sungkan tuh kata bahasa Komering don't be ashamed. Don't be ashamed. Kalau di bahasa Jawa, ojo isin-isin. Jangan malu-malu. Itu budaya juga, Pak. Nanya apa tadi? Pak, ngomongin yang 13 ikut tadi aku. Oke, ada telepon. Yang 13. Ada telepon apa? Halo, Warung Wak Ebo. Tidak berdering, belum berdering. Hebat Wak Ebo ini, belum berdering pengetahuan. Benar. Halo. Halo. Apakah ada suara? Apakah ada suara Anda di sana? Saya Bu Ruli dari Pondok. Nah. Ya, silakan Ibu Ruli. Ibu Ruli pasti Monggo, ada, Bu. Bu. Nak milih yang Silakan, mana? Bu Ruli. Nak milih. Agak galau ini, Bu. Enggak, besar tinggi. Besar tinggi galau. Warung Wak Ebo. Ya, silakan Bu Ruli. Assalamualaikum bapak-bapak yang hadir di TVR di TV. Saya mendengar pembicaraan Bapak dari tadi. Ya. Saya rasa senang sekali. Ya. Saya minta tolong seperti hak dan milik kita itu disertifikatkan yang sebenar-benarnya. Betul. Walaupun jadi pemimpin tapi hak kita tetap. Ya, Terus betul. seperti songket, makanan-makanan Palembang, lagu-lagu itu selalu dicakup dari negara lain yang mengatakan itu punya kami, ini punya kami. Jadi kita ini seolah-olah tidak ada perkembangan putra bangsa Indonesia di Palembang terutama. Sementara sedang songket itu dari saya masih kecil sudah ada di Palembang. Sudah itu macam makanan lakso, burgo. Sudah itu apalagi banyak lah, rendang itu kan dari kita Indonesia, dari kita Palembang, walaupun macam rendang itu dari Pak. Jadi tolong Pak disertifikatkan, jangan sampai diambil orang. Betul. Nah, sama lagu-lagu juga Pak. Saya sering dengar berita itu, kok setahu saya dari saya masih kecil itu milik kita Palembang, milik kita Indonesia, tapi diakui kayak batik. Nah, itu kan punya Indonesia, tapi sekarang banyak saluran. Jadi tolong Pak, terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak di acara Warung Wak Ebo. Kami yang terima kasih dengan Ibu Ruli yang sudah setia. Terima kasih Bu Ruli. Ruli di Pelaju. Nah, tolong Pak Opak. Bilang sama Bu Ruli kalau pemerintah sudah berupaya maksimal mungkin. Ya, terima kasih Bu Ruli dari Pelaju. Jadi kalau kita nyingok sejarah perkembangan budaya gitu yang kita miliki khususnya Palembang ya, khususnya Sumatera Selatan. Benar Pak. Dari tahun 2013 songket itu bersamaan dengan Dul Muluk, ya kesenian Dul Muluk yang sekarang sudah mulai bangkit lagi. Kalau dulu sempat hilang kan, ini sudah kita daftarkan tahun 2013 dan itu sudah sertifikasi secara nasional. Sudah. Tahun 2000 ini ada catatannya. Nah kemudian bukan songket baik, termasuk tadi balap bidar, rejong, kemudian ada gulopuan, kemudian tari gending Sriwijaya, pempek. Kemudian juga burgo. Sudah tahun. Kalau di Oki itu ada midang, termasuk tanja ini. Tanja ini tahun 2019. Dan bukan makanan, tempoyak. Itu daftar juga. Dari kita juga. Kemudian ada lagi apa namanya? Ada mainan tradisional tam-tam duku. Tam-tam duku itu kita daftarkan juga. Nah, sudah didaftarkan. Ada perkawinan mambang, kemudian tari sambut, kemudian lelang lebak lebung. Termasuk itu tradisi budaya. Nah, ini sampai tahun 2021 kita sudah terdaftar 43 warisan budaya tak benda nasional. Nah, tadi kami katakan kalau sudah level UNESCO artinya ya tentunya ini campur tangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ini dia yang bertanggung jawab untuk meneruskan. Kalaupun kita diminta untuk presentasi kita siap. Siapapun nolak diajak ke Perancis. Untuk presentasi aku nggak Nah, tahun 2021 dari 13 kita usulkan 9
yang kita berhasil sertifikasi, termasuk Burgo, termasuk yang tadi, termasuk apa namanya kain Mudawaro yang asli Palembang itu diakui. Nah, tahun 2023, 2022 kita ajukan lagi banyak yang kita ajukan. Banyak ya, termasuk apa nih di sini yang tahun 2023 nih ada misalnya tari Dundang, Asian Gede, Pak Sangko. Ini kita daftarkan juga. Alam Gemisir yang di Oku Selatan yang ngarak rajo-rajo datang itu kan. Artinya upaya kita pemerintah Sumsel melalui Dinas Kebudayaan sudah berupaya maksimal. Dan kami terus menggali. Oleh karena itu mohon kerjasama dari kabupaten kota untuk mendaftarkan tadi kan, mendaftarkan warisan budaya yang ada di daerah untuk didaftar ke kami provinsi dan akan kami teruskan ke pusat untuk disertifikasi. Termasuk hak paten juga ini kita buat lakukan. Jadi artinya kita sudah upaya. Nah, kembali ke masalah songket tadi, sebenarnya tidak usah gelisah gitu songket diakui Malaysia. Ya kan? Yang paling penting sekarang bagaimana kita memotivasi para produsen songket, pengrajin songket ini tetap berkarya, menciptakan songket dengan kualitas yang terbaik dan laku dijual di pasaran dunia. Itu yang paling penting. Iya kan? Nanti guna nama songket kita dikenal di dunia tapi kita tidak pernah ciptakannya lagi, tidak pernah melestarikannya. Yang penting itu ciptakan songket banyak-banyak, kualitasnya bagus, jual. Tugas kita adalah ikut bertanggung jawab mempromosikan. Tinggal bertanding deh songket kita apa songket dia kan? Iya. Yang tak bisa masalah nama, apalah arti sebuah nama. Yang penting produksi. Ya Pak ya. Balik lagi ke sejarah, kita serumpun. Serumpun, tidak baca gitu. Dia bukan punya kami, dia juga produksi. Gitu. Tinggal kita bersaing dalam kualitas. Makanya dia ada beda di ujungnya tadi. Apa itu, Pak? Songket Malaysia, songket Palembang, songket dari Padang, songket dari Kalimantan. Nah, itu. Songket. Karena memang cara buatnya beda, kita nonton di video kan sama gitu. Jadi dulur kita di Tangguh Buntung, dulur kita di OI, Oki, jangan putus asa. Tetap produksi. Ya, tujuh ya. Dengan baik. Juallah sebanyak-banyak di luar negeri. Yang penting jaga kualitas. Tetap lagi ngakui kita, oh yang Palembang paling bagus. Jadi buat Ibu Ruli, jangan takut. Makanan cak apunya Burgo sudah diakui oleh tapi nasional. memang benar maksud si Bu Ruril tadi, artinya kita jangan cukup dengan sampai di sini. Tetap maksudnya Pak Opa mewakili pemerintah provinsi itu tetap terus mendaftarkan, sertifikasi, tetap berupaya. Nah, untuk kabupaten kota jangan lupa juga mereka juga punya tugas untuk mendata yang di daerah masing-masing. Ya Allah, kejut kemarin. Kejut. Jiwa memang terkesal. Halo, orang Ebo. Dengan siapa di mana ini? Ini dengan Yudi di Baju. Yudi. Laju, silakan. Laju hari ini. Silakan Yudi, nak tanya apa? Ini kan kebetulan ada konflik dari pariwisata ya. Ya, benar. Kita bagus nih Bapak tadi membicarakan masalah tentang songket di Sumatera Selatan. Walaupun Malaysia mengklaim, tapi kualitas itu tetap terjamin Pak. Saya setuju sekali Pak. Kalau dari kualitas dari batik di Sumsel ini paling bagus ini. Tapi jadi perhatian saya pernah buat dokumenter profil Pak di di untuk ada beberapa UMKM yang memang tidak sanggup untuk memasarkan batik, tapi bertahan konsisten di produksi batik atau salah satu misalnya mereka nggak ada gerak segala macam. Dan akhirnya mereka pernah bilang juga kepada saya pada saat membuat profil dokumenter tersebut, kalau seperti itu terus untuk produksi songket tidak akan tetap berjalan Pak. Nah saya milik di sini, saya miliknya di situ Pak. Ketika Provinsi Sumatera Selatan mengoptimalkan membicarakan masalah songket terbaik, tapi untuk SDM sendiri, UMKM sendiri itu kurang dipedulikan oleh pemerintah khususnya pada soal ini. Kita coba terima kasih. Singkat, padat dan jelas luar biasa. Yudi. Ini memperkuatkan SDM yang ada di Tangguh Buntung itu, Pak. Jadi itu dalam meningkatkan kualitas suatu produk itu kan tidak bisa hanya dihandle atau dipercayakan atau dibebankan pada satu institusi saja. Kalau bicara masalah keterampilan SDM, bicara masalah peningkatan mutu, itu yang lebih kompeten adalah dinas perindustrian atau dinas perdagangan dan UKM juga. Jadi mereka memberdayakan UMKM yang ada di daerah. Nah, kalau pariwisata ini artinya kita ya bagaimana kita mempromosikan dan mengajak wong datang.
Nah, dengan membuat sebuah event, kita buat orang datang. Nah, pada saat datang itu mungkin pas Ajak orang ke datang, sana. ajak ke sana. Nah. Atau mungkin Buat pameran. kita nyambut mereka dengan pakaian tradisional tadi, Tradisional. pakai songket, pakai tajingan. Wih, bagus baju ini. Nah, beli di mana? Tertarik. Buat di mana? Itu ajak ke Ajak situ. ke sana. Tapi untuk meningkatkan kualitas SDM-nya dengan melakukan pelatihan, misalnya mak mana cara nenun yang Mungkin bagus. mendukung dananya juga. Nah, Modal. itu tadi Modal, artinya tidak modal. bisa dibebankan kepada satu institusi saja. Jadi kita keroyokan. Termasuk masyarakat yang punya dana, misalnya uang duit, uang gawat di Investor Palembang, ya, Pak, ya? boleh juga membantu mendanai atau ikut Partisipasi. berpartisipasi. Kita sudah pernah melakukan promosi songket di Perancis pada tahun 2016 kalau tidak salah. Salah satu kabupaten membuat acara fashion show, di mana yang dibawa itu bujang gadis belagak-belagak Palembang. Nah, Cak Ojek Mereka sama menampilkan Pak Ebo baju-baju dengan nuansa songket. Akibatnya laku keras, songket yang dibawa habis. Nah, balik dari Prancis bawa duit. Nah, ini salah satu promosi kita. Nah, selanjutnya mungkin ada negosiasi, mungkin ada pengusaha yang dari Prancis yang memang bergerak di ya, Pak? bidang garment atau bidang fashion, dia mesan ke kita, tolong kirim dalam berapa bal misalnya, dalam berapa paket. Ada itu sudah terjadi. Nah, memang kita harus akui kita belum maksimal, tapi tidak boleh berputus asa. Kita tetap harus berbuat dan tidak boleh berhenti. Kemudian yang paling penting supaya adat budaya kita, tradisi kita, seperti songket tadi, ya diharapkan kita Palembang utama kali jangan malu pakai songket. Nah itu jangan malu pakai tanjak, apalagi tanjak sekarang sudah diperdakan, ya, untuk supaya Sumsel ini punya jati diri dengan pakaian apapun yang disesuaikan ya. Kita pakai tanjak, bahkan sekarang di Sumsel di Palembang, gedung-gedung sekarang sudah mulai pintu gerbangnya pakai tanjak. Kenapa? Supaya kita punya jati diri. Becak Lampung, kalau kita masuk Lampung Teraso ada sigar. Benar. Masuk ke Padang Teraso ada bangunan becak tanduk kerbau. Nah, Sumsel belum. Oleh itu Pak Gubernur mengeluarkan kebijakan untuk diperdakan bahwa semua bangunan-bangunan di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang, ada nuansa tanjaknya. Di gerbang-gerbang ya, Pak ya? Nah, itu salah satu upaya pemerintah untuk melestarikan adat budaya yang kita miliki. Kan bijak sekali gitu ya. Upaya. Pak Opa, Isi nama Nak kamar mandi ya, Pak? Kemana? Mumpang tanyo. Oh, jago nang Ini milenial masih. Lagi tadi Panjang menggelitik nunggu, ya. Jay. Menggelitik. Tapi tidak geli ya, geli main ya. Menggelitik. Aku tuh cuman nak nanyo. Lamonia. Itu tuh definisi diwariskan, mewarisi. Karena kalau dari tadi kan kita sudah dijelaskan oleh Diwariskan, Pak, mewarisi. Ya, diwariskan, mewarisi. Karena kalau diwariskan, mewarisi. Nah, kalau kita beli kan, Dibeli itu- ke? itu Bukan Melike. bukan beli ke. ke. Nah, maksudnya tuh cak mana itu? Cuman sih Kan jangan dijawab dulu, Pak. Ayo. Kita nanya dulu. Kedukin. Ini Pak. sabar aja Pak. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Warung Pak Ebo. Lamun.